Oke, di konten ini gue mau update berita terbaru Timnas Indonesia lawan Australia. Sebentar lagi, tinggal menghitung hari. Tegang, deg-degan luar biasa gue nungguinnya. Terus ya update-nya itu Australia ini kan kemarin kita di awang-awang ya. Ada pemain yang katanya nggak mau dipanggil, ada 9 pemain yang cedera dan segala macam. Nah sekarang dia udah ngumumin resminya pemain-pemain dia siapa aja yang dipanggil. Emang sebagian besar sesuai prediksi kita, alhamdulillah. Banyak pemain andalannya nggak bisa main juga. Terus di klub kita sendiri, di tim kita sendiri, itu kalau gue bilang terlalu banyak. Ada 30 pemain sekarang total. Yang idealnya itu nggak segitu. Australia cuma bawa 26 pemain, kita 30. Gue rasa ini akan ada pemangkasan dari pemain-pemain yang sekarang ada di Timnas Indonesia. Gue belum tahu siapa aja pemainnya, nanti kita memprediksi bersama. Oke, gue mau mulai dari si Australia-nya dulu. Jadi Australia ini, dari kemarin dia udah nebar-nebar cywar ke Indonesia yang dia bilang, rasanya kita akan melawan Timnas Belanda. Itu beberapa kali si pelatih yang ngomong kayak gitu. Terus terakhir diralat sama dia mungkin karena hajaran dari netizen yang cukup yang cukup banyak. Terus dia berusaha memuji sedikit yang dia bilang ini pertandingan yang nggak mudah buat kita. Indonesia udah merubah skuadnya dengan kedatangan 7 pelatih yang levelnya di Eropa segala macam. Ya, dia sedikit khawatir. Dia menunjukkan rasa kekhawatiran untuk lawan timnas kita ya, timnas Indonesia. Oke, gue mau ke si Australia. Jadi bener ada yang beberapa pemain yang sesuai prediksi kita, yang ketika kemarin udah disampaikan ada 9 pemain yang cedera dan segala macam. Harry Suter memang nggak dipanggil, nggak bisa main. Dan ini bikin ngamuk warga Australia gitu. Fansnya timnas Australia itu ngamuk-ngamuk kayak kita. Misalkan ada pemain kita nggak dipanggil, uring-uringan kan netizen. Waduh, nih gimana nih? Kok nggak dipanggil apa segala macam? Nah itu juga bikin uring-uringan netizen yang di Australia juga. Jadi sama aja kelakuannya sama aja sama netizen Indonesia gitu. Ada yang bener, ada yang ngaco, ada yang nggak berakal gitu, yang komen asal jeplak aja gimana di. Ada juga model kayak gitu di Australia. Harry Suter itu nggak dipanggil. Terus Alessandro Circati, ini pemain-pemain andalannya di semua nggak dipanggil. Jordan Boss nggak dipanggil juga. Sama Iran Kunda. Ini orang-orang ini tuh cedera, dia bukan nggak dipanggil karena kualitasnya cedera. Cuman dasarnya netizen kan ada beberapa tahapan tadi yang gue bilang tuh. Ada kaum yang nggak mau mikir itu yang hajar-hajar aja. Gue baca di postingan Socceroos itu mempertanyakan kenapa nggak dipanggil, padahal kan cedera gitu. Sama aja. Di kita juga kemarin si ini nggak dipanggil kenapa? Wah, padahal cedera misalkan, padahal apa segala macam. Nah, itu yang terjadi ternyata ya bukan cuma di kita doang gitu. Di luar negeri juga terjadi hal yang sama. Oke. Jadi ada sekitar 9 pemain yang berubah susunan line up di Australia yang udah gue amatin. Jadi selain ada yang dicoret, ada pemain yang bakal jadi debutan juga gitu. Pemain-pemain muda entah dari mana berasalnya. Ini pemain-pemain antah berantah dipanggil karena kepanikannya. Itu ada namanya Kai Trewin, kalau nggak salah, kalau gue atau dibacanya kayak gimana namanya. Terus ada Alex Grant, dipanggil juga sama si Ryan Tegue. Gue nggak tahu deh, ini orang asalnya dari mana, tapi tulisannya Teague gitu. Mungkin gue akan tampilin foto-fotonya lah. Ini Ryan Teague, anggaplah namanya seperti itu. Oke. Ini pemain debutan semua. Jadi gue nggak yakin kalau namanya orang debut, terus tiba-tiba dia bisa kualitasnya sebagus itu. Tapi perlu juga dikhawatirin. Kadang orang yang dikasih kesempatan, dia akan manfaatin kesempatan itu sebaik mungkin gitu. Itu yang bikin kita juga perlu waspada sama pemain-pemain debutan ini. Gue nggak tahu dia akan dimainin atau enggak. Tapi kalaupun dimainin, dia perlu dikhawatirin. Karena biasanya caper. Orang-orang yang baru masuk tuh kayak misalkan Septian Bagaskara baru dimasukin, tiba-tiba main. Gue yakin bakal gacor gila mainnya. Karena kapan lagi dia dikasih kesempatan itu? Pasti dia main dengan sepenuh hati. Itu yang perlu kita khawatirin tadi debutan-debutan dari Timnas Australia. Oke. Terus selain itu yang perlu kita khawatirin ada si lini tengahnya biasa, si Kumis itu bahaya banget. Emang dia andalannya. Dan strikernya dia yang kemarin diprediksiin kalau dia itu nggak bisa main, si Kusiniengi itu. Itu andalan banget di Australia. Dia gacor banget, mainnya bagus banget. Bahkan di klubnya juga bagus banget. Dia cedera tapi sekarang udah sembuh dan dia dimasukin ke susunan line up. Gue nggak tahu kalau nanti dia akan fit dimainin dari awal apa enggak. Dia kan mau lawan sebelum Indonesia, dia lawan apa ya? Lawan Jepang dulu nggak salah ya. Ya lawan apa lah? Gue lupa itu. Coba lo koreksi di kolom komentar deh. Australia lawan apa sebelum lawan Indonesia? Kalau nggak salah lawan Jepang deh. Nah itu gue nggak tahu dia dimainin apa enggak. Kita bisa lihat dari sana nanti. Kita bisa tonton pertandingannya, kita lihat sebagus apa mereka, terus kira-kira squad kita bisa ngimbangin mereka atau enggak. Terus dari kubu timnas Indonesianya itu udah resmi, udah ada perpindahan federasi, 3 pemain yang dinaturalisasi, ada Joy Pelupesi, ada Dean James. Dean James gila banget ternyata ini orang. Sama satu lagi ada si
Siapa ya? Emil Audero. Emil Audero juga, gue jadi bingung ya sekarang ngelihat Emil Audero sama ngelihat Martin Paz itu, kalau ngelihat dari kualitas sama dari level klubnya sama pencapaian piala-pialanya, Emil Audero tuh sudah lebih jago. Sebenarnya Emil Audero pengalamannya juga lebih jago dibanding, nggak tahu ya, menurut gue, dibanding Martin Paz ya anggaplah 50-50 kualitas mereka, cuman dari level klub yang pernah dia bela, terus dari kepercayaan klub-klub, walaupun dia jadi cadangan di situ, dia pernah di Juve, dia pernah di berbagai klub gede, kayaknya Emil lebih oke gitu. Kalau misalkan masih ada permasalahan bapaknya dulu ngomong, ya kalau mau main Piala Dunia mendingan milih timnas Italia lah, ngapain ke Indonesia? Ya lu perlu maklumin itu gitu. Gua awalnya juga kesel ngeliat itu. Gua kesel banget ngeliat orang tuanya Emil yang ngomong ngejelekin timnas Indonesia. Cuma setelah gue pikir-pikir ini timnas yang dijelekin sama dia, itu bukan timnas yang sekarang yang dipegang sama Pak Erick Thohir, yang banyak kualitas, yang pencapaian kita udah luar biasa, yang kita udah menang di mana-mana. Ini timnas masa kegelapan lah, anggap seperti itu. Jadi kalau orang tuanya Emil ngomong kayak gitu, gue sekarang jadi mewajarkan gitu. Kalau lo punya anak, lo punya opsi anak lo main di timnas Italia atau di timnas Indonesia, saat yang dulu yang nggak jelas gitu, kan nggak tahu, kita kan dulu kan nggak ada tujuannya gitu. Sekarang kan jelas kan, kita Piala Asia, kita Piala Dunia. Sedangkan anak kita misalkan nih, itu karirnya udah bagus banget di Serie A, dan dia berpeluang dipanggil timnas. Misalkan, anggap misalkan kayak gitu. Kalau lo punya anak seperti itu, kira-kira lo akan memilih dia untuk bermain di mana gitu? Untuk karir si anak lo tersebut. Gue nggak membenarkan, tapi gue mewajarkan pemikiran itu. Jadi benar apa nggak kelakuan kayak gitu? Gue nggak berani membenarkan itu, tapi gue mewajarkan kalau seorang bapak, ya pasti dia mentingin kepentingan anaknya dulu. Itu yang paling diutamain sama dia. Kepentingan anaknya apa ya? Kepentingan anaknya ya di sini misalkan. Itu kan pilihan setiap orang. Jadi kalau dia ngomongnya sekarang di timnas posisi sekarang, itu kurang ajar banget. Tapi kalau dia ngomong di timnas zaman dulu yang kacau antah berantah, yang berantakan waktu itu, manajemennya, PSSI-nya, Exco-nya yang nggak karuan, ya gue mewajarkan kalau dia khawatir tentang hal itu. Benar apa enggak? Gue nggak berani membenarkan. Jadi seperti itu. Jangan kita hakimin lagi si anaknya, si Emil Audero-nya. Karena ini anak nggak tahu apa-apa. Yang bikin ulah si orang tuanya. Kasihan si Emil Audero-nya. Dia belum tentu berpendapat seperti itu. Jadi jangan dihajar anaknya. Dan sekarang dia udah gabung ke timnas Indonesia. Dia udah menjadi bagian dari negara Indonesia. Selesai. Kita support abis-abisan. Karena dia udah bagian dari kita. Jangan ada lagi komentar-komentar seperti itu. Kalau kalian nemuin komentar seperti itu, kalian bantah komentar dia dan jangan bikin gaduh gitu. Jangan ganggu stabilitas yang ada di timnas Indonesia. Itu pesan gue. Oke, lanjut lagi. Tadi gue sampai mana tuh? Gue kebanyakan tadi ya 3 pemain yang udah naturalisasi. Oke. Sekarang gue mau ngelihat kayak gini ya. Ini untuk apa? Bayang-bayang kita aja. Jadi pemain kita banyak yang di Eropa, pemain Australia juga banyak yang main di luar pastinya. Nah, gue mau ngelihat perbandingan antara klub masing-masingnya. Contoh, ini klub-klub yang familiar aja yang gue sebut ya, klub-klub yang kita keumuman orang Indonesia tahu gitu. Yang pertama ada si Burgess atau siapa namanya. Itu main di Ipswich, kita udah tahu main di Ipswich. Pemain kita juga yang dari Indonesia, ada yang main di Ipswich juga, walaupun sekarang lagi dipinjemin. Oke, kita masih bisa mengimbangi di situ. Terus ada Alex Grant, Sydney FC. Ya, Sydney FC levelnya oke lah, cuman yang nggak top-top banget gitu. Terus ada Kai ini pemain tengah, dia di Melbourne Victory. Oke lah, Liga Australia itu kan bukan yang liga-liga top banget ya. Terus ada Yengi di Portsmouth. Ini oke timnya, tapi sekarang kalau lo gue bandingin sama pemain timnas Indonesia, lo bisa membandingkan kira-kira hebatan mana gitu. Maksud gue gini, jangan kita terus ngerasa, wah kita lebih rendah dibanding pemain Australia gitu. Enggak, kita lebih gila sebenarnya. Kita sebenarnya lebih gila. Gue bandingin. Ada pemain kita yang main Copenhagen, Liga Champion bos. Ada. Kemarin baru ngelawan Chelsea. Kevin Dix main di Copenhagen. Ada Yokohama Marinos. Gue yakin Yokohama Marinos itu lebih tinggi levelnya dibanding Liga Australia. Liga Jepang tuh udah top banget itu. Sandy Walsh. Terus ada Venezia, Il Capitano J-Itses, Serie A. Ini di atasnya semua. Terus yang terakhir, FC Twente, Mesilgas. Ini levelnya level tier 1 di Liga-Liga Eropa. Banyak, gue nggak usah sebutin lah. Klubnya Eliano, klubnya Verdong, terus klubnya siapa lagi? Liga Belgia, ya anggap Shane Patinama, terus ada Orat Mangun. Banyak. Jadi kalau misalkan lu melihat dari pemain kita yang main di level klub, itu lebih tinggi rata-rata dibanding pemain Australia gitu. Gue bukannya mau nyombong, tapi gue pengen meningkatkan rasa percaya diri yang ada di timnas Indonesia.
Jadi jangan kita udah kalah step duluan. Kita lebih gile. Lebih gile gitu dibanding dia. Oke. Terus tadi gue udah bilang Indonesia ini udah lengkap 30 pemain, cuman feeling gue itu akan dikurangin. Gue nggak tahu bener apa enggak. Karena pernah ngomong, kalau nggak salah Pak Sumaji apa Pak Erick Thohir gitu. Dia bilang kedatangan Pak Erick Thohir nggak salah. Kedatangan 3 pemain yang dinaturalisasi ini nggak akan mengurangi skuad yang ada. Pernah ada ucapan seperti itu. Tapi muncul lagi di media. Kalau sekitar ada, mungkin ya, ada beberapa pemain. Kayak Egy diisuin sekarang cedera. Mungkin dia nggak dipulangin. Karena ada yang bilang Egy Maulana Fikri cedera. Beberapa informasi ngomong kayak gitu. Terus anggap dia mau menyederhanakan tim jadi 27 atau 26 pemain. Misalkan jadi 26 pemain. Nah, gue mau mengira-ngira aja. Karena 30 bagi gue kebajakan. 30 orang rombongan kayak banyak banget gitu. Australia cuma 26 pemain. 30 kayaknya agak lumayan. Nah, gue mau memprediksi kira-kira yang terancam dicoret siapa aja. Bukan ini orang pasti dicoret ya. Enggak, gue nggak ngomong kayak gitu. Jadi, jangan lo ngomong kayak gini. Gue kasih sampel sedikit aja. Ini terakhir nih. Kalau misalkan gue bilang ini orang akan dicoret. Kalau nggak dicoret bukan gue yang salah. Ngerti nggak lo? Enggak bang, lo ngomong dicoret. Ternyata nggak dicoret. Enggak, bukan gue yang salah. Kayak gue misalkan memprediksi skor pertandingan misalkan. Oke, pertandingan timnas lawan, anggaplah misalkan lawan tim apa gitu, Jerman. Gue prediksi gue sih 2-0 nih, misalkan. Ini pernah terjadi di level klub ya. Terus nggak 2-0, misalkan kita kalah. Yang diomelin gue, bang mana bang, lu bilang 2-0, kok sekarang buktinya kalah? Nah itu gue. Ya dia kalah, dia menang bukan urusan gue mau memprediksi aja gitu. Bukan berarti prediksi gue harus sesuai dengan faktanya. Nah ini yang gue bilang untuk susunan pemain yang kira-kira akan dicoret, ada beberapa pemain akan gue sebutin. Kalau dia nggak dicoret, jangan salahin gue. Gue hanya memprediksi aja gitu. Bisa iya, bisa enggak juga. Gue nggak mencoba mencari informasi dari dalam. A1 lah, gue WhatsApp ini, WhatsApp enggak. Gue sama kayak kalian punya opini terhadap timnas, gue juga punya opini terhadap timnas. Lo nggak di-videoin, kalau gue videoin. Bedanya itu doang udah. Jadi informasi yang lo dapat sama gue mungkin kurang lebih sama aja, tapi gue mengeluarkan opini gue dalam bentuk video. Bedanya kayak gitu aja udah. Simple aja. Jadi jangan uring-uringan. Bang, mana bang? Misalkan gue bilang, Egy cedera kayaknya bakal dicoret. Tiba-tiba enggak. Gue udah ngomelin karena kadang suka ngaco juga nih. Sabar, belum puasa inti. Oke. Gue mulai mungkin yang akan dicoret kalaupun ada pencoretan. Itu mungkin Nadeo, karena skuad kita udah punya 3 kiper tambah 1 Emil, masa iya 4 yang dibawa, mungkin Nadeo akan dipulangkan, mungkin. Atau si Hernando, antara 2 itu aja. Terus Hoki Caraka, karena kita udah punya striker, kita udah punya Romeni, gitu, ada Eliano yang bisa main di depan, kita udah punya Ramadan Sananta, kita udah ada Orang Bangun, kita ada Lavai Strak, udah banyak, mungkin Hoki Caraka yang akan dipulangkan. Bisa jadi juga Sananta yang dipulangkan, bisa jadi juga. Oke, terus ada Septian Bagaskara, kelihatannya juga mungkin, kalaupun ada pencoretan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, gue ulangin sekali lagi. Kalaupun ada pencoretan, mungkin Septian yang akan dicoret. Terus ada Pratama Arhan, karena kita di kiri udah kuat banget, kita udah ada Dean James sekarang, kita udah ada, ada Shane Patinama, ada Verdong, ada Justin Hubner di sana. Agak mubazir ketika ada si Pratama Arhan di kiri yang kayaknya sih nggak mungkin main juga gitu dia. Nah, kalaupun harus dikurangin pemain timnas, dari 30 mungkin dibikin 26. Kalaupun harus dicoret, mungkin Pratama Arhan akan dicoret. Mungkin. Terus Ferrari juga karena back kita udah, kita tahu sendiri, back kita udah luar biasa. Ada Jordi Amat di situ, ada Messi Hilgers, ada Jay Itzes, Hafter juga bisa main di tengah, Verdong bisa main di tengah juga, Dix juga bisa main di tengah. Agak berat dia untuk dimainkan juga. Ada Rizky Ridho juga di situ. Ferrari jauh banget dibanding yang lain. Jadi kayaknya kalaupun ada pengurangan, dia yang akan dikeluarkan. Yang terakhir tadi Sananta udah gue singgung. Ya karena striker kita udah banyak, mungkin pemain-pemain yang tadi gue sebutin itu yang akan dikeluarkan timnas kalaupun ada pengurangan dari skuad yang sekarang ada. Oke? Kayaknya udah cukup. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.